Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Nur Aziza dengan NIM 225009148. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis terkait struktur model yang sudah kita lakukan. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Arya Mangkudarma dengan NIM akhir 1466. Selanjutnya Muhammad Ridwan Hidayat dengan NIM akhir 1467. Selanjutnya ada saya sendiri, Wardan Nur Aziza dengan NIM akhir 1468. Selanjutnya Ova Taufikur Rahman dengan NIM akhir 1469. Selanjutnya ada Febitria Amanda dengan NIM akhir 1470. Selanjutnya ada Hegel Delina dengan NIM akhir 1472. Dan yang terakhir ada Reza Aflaila Rahmah dengan NIM akhir 1473. Oke, yang pertama, struktur modal. Struktur modal adalah bagian penting dari keuangan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasional dan investasi jangka panjangnya. Struktur modal mencakup campuran dari sumber modal yang dipilih oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional serta investasi jangka panjangnya, seperti pinjaman bank, obligasi, saham biasa, dan preferred. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ova. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal antara lain. 1. Pertumbuhan aktiva. 2. Ukuran perusahaan. 3. Profitabilitas. 4. Risiko bisnis. 5. Dividen. 6. Struktur aktiva. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Arya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori debt to equity ratio. Menurut Husnan dan Pujiastuti, tahun 2012-73 menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Rumusnya debt to equity ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Untuk selanjutnya di sini ada tabel data time series dari kelompok kita, kami. Yang pertama itu ada PT Mayora Indah Tbk, di mana kita mengambil tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk X1-nya kita mengambil dari current ratio, dan X2-nya kita ngambil dari ROE, dan Y-nya yaitu DER. Untuk PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2022, untuk current ratio-nya kita mendapatkan hasil 262 dan ROE-nya 8,61. Lalu untuk DR-nya 42,38, dan untuk tahun 2023-nya mendapatkan 280 dan ROE-nya 1,46. Lalu untuk DR-nya 66,18. Untuk PT Semen Batu Raja CBK pada tahun 2022-nya untuk X1-nya mendapatkan 116 dan X2-nya 0,22. Lalu untuk Y-nya 70,48. Untuk tahun 2023 kita mendapatkan 111 dari X1-nya, dan untuk X2-nya 0,33. Lalu untuk Y-nya 53,57. Untuk perusahaan selanjutnya ada PT 2 Putra Utama Makmur Tbk. Untuk tahun 2022 X1-nya mendapatkan 476. Untuk X2-nya 4,90 dan Y-nya 135. Untuk tahun 2023, X1-nya mendapatkan 498 dan X2-nya 0,02. Untuk Y-nya 135. Dan yang keempat yaitu ada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Untuk tahun 2022-nya, X1-nya mendapatkan 0,60, X2-nya kita mendapatkan 137, dan Y-nya kita mendapatkan 3,59. Untuk tahun 2023, X1-nya 733 dan X2-nya 137, Y-nya 2,51. Untuk perusahaan yang terakhir ada Argo Pantes Tbk. Pada tahun 2022-nya mendapatkan 0,07 pada X1 dan X2-nya 0,05, Y-nya 1,81. Dan tahun 2023-nya X1-nya mendapatkan 0,08, X2-nya 0,08,
dan Y-nya 1,80. Ini ada model konseptualnya. Pada perumusan hipotesis, kita mendapatkan hipotesis 1 dan hipotesis 2. Di mana hipotesis 1 terdapat likuiditas, yaitu current ratio, berpengaruh positif terhadap DER. DER gitu bisa disebut indikator Y. Lalu untuk hipotesis 2-nya, kita memakai profitabilitas atau ROE, di mana di sini juga berpengaruh positif terhadap DER dengan indikator Y. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Baik, selanjutnya koefisien determinasi. Besarnya koefisien determinasi atau R adalah 0,073. Hal ini berarti 7,4% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio atau X1, return on equity atau X2, sedangkan sisanya sebesar 100% dikurang 7,3% sama dengan 92,7%. Dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Baik, selanjutnya hasil analisis UGF. Hasil dari pengolahan data pada tabel bahwa nilai F adalah 0,278 dengan signifikansi sebesar 0,766. Dengan syarat batas signifikansi yang lebih besar 0,05. Maka nilai signifikansi dalam penelitian ini struktur modal tidak mampu dijelaskan secara bersama-sama atau simultan oleh current ratio dan return on equity. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reza. Baik, untuk selanjutnya hasil analis uji T. Itu diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 0,499 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,713 kurang dari T tabel 2,365 sehingga dapat diinterpresentasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini, HO ditolak karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio atau variabel X1 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debit to equity ratio atau DER atau variabel Y. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, dengan adanya analisis struktur modal debt to equity ratio atau DER di 5 perusahaan tersebut, maka didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau DER. Di antaranya likuiditas dengan menggunakan current ratio dan profitabilitas dengan menggunakan return on equity atau ROE. Yang pertama, hipotesis satunya H1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini, H0 ditolak karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio atau variabel X1-nya berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER, yaitu yang dikatakan variabel Y-nya. Yang kedua, hipotesis 2-nya atau H2 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini, H0 gagal ditolak karena hasil uji struktur aktiva menggunakan ROE atau variabel X2-nya berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER, yaitu yang disebut variabel Y-nya. Yang ketiga, hipotesis 3-nya atau H3 secara simultan terhadap pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio atau variabel X1-nya dan profitabilitas menggunakan return on equity atau variabel X2-nya terhadap struktur modal debt to equity ratio atau yang disebut variabel Y-nya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.